pagi buat semuanya. Kembali lagi dalam acara Renungan Harian Gids. Dan kali ini kembali lagi bersama saya, Immanuel Jusopungus, yang akan membawakan renungan pada hari ini. Ya, dan tentunya renungan hari ini pada tanggal 3 September 2022 bertepatan dengan hari Sabtu. Dan untuk topik renungan kita pada hari ini adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita buka aja langsung ayatnya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian saya membacanya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sekali lagi dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman-Mu dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga banyak orang pun melihat kami dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, jadi cukup jelas sebenarnya ayat ini berkata janganlah kamu sesat. Ya, kenapa Paulus dalam ayat 33 ini ya mengawalinya dengan kata janganlah kamu sesat. Ya, janganlah kamu sesat. Apa sih maksudnya janganlah kamu sesat? Yang dimaksudkan adalah tentang persepsi kita terhadap pergaulan. Karena isi daripada janganlah kamu sesat itu dikatakan pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Artinya Paulus di sini mau mengingatkan kepada kita semua mengenai masalah pergaulan. Dan masalah pergaulan ini sebenarnya banyak orang yang memahaminya dengan yang sesat. Nah, bagaimana itu memahami dengan sesat? Karena ya khususnya di dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada dua kata, gaul dan teman. Ya, bergaul dan berteman maksudnya. Ya, mungkin bagi sebagian orang dapat memahaminya, tapi banyak juga yang pikir mungkin kedua kata ini itu sama. Pergaulan dan berteman. Ya, sebenarnya kalau kita melihat konteks ya, di Korintus sendiri memang sebenarnya konteksnya sudah banyak orang yang percaya juga. Di sana juga Tuhan, di jemaat Korintus juga Tuhan memberikan banyak sekali mujizat dan kasih dan karunia-karunia roh. Namun tak luput bahwa lingkungan kehidupan di Korintus itu masih banyak yang penyembah berhala, dan tentunya masih banyak yang karena mereka menyembah berhala, masih banyak yang hidup di dalam dosa. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya jangan bergaul lagi dengan mereka yang memang sudah sebenarnya juga mungkin sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun mereka menolak dan masih hidup di dalam dosa itu. Ya. Jadi di sini konteksnya kita mesti pahami dulu bahwa yang dimasukkan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya apa? Konteks dalam Korintus ini, pergaulan yang pada masa itu di jemaat Korintus itu, lingkungannya maksudnya itu memang parah ya. Kalau kita banyak baca juga ada kasus-kasus khusus juga di Korintus. Ada yang pemburit gitu kan, ada yang nikah sama istri bapaknya sendiri, ya artinya mamanya sendiri gitu ya. Dan banyak hal perkaranya di sini tidak jauh dari masalah asusila ya, dan bahkan semua dosa ada dah di Korintus gitu. Artinya Paulus di sini mau memisahkan, menyadarkan mereka bahwa mereka harus ada namanya separasi orang dunia dengan separasi dengan orang-orang yang kudus dalam Tuhan. Maksudnya orang kudus itu siapa ya? Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus, tentu sih itu sudah dikatakan sebagai orang-orang kudus. Sehingga pergaulan di sini dimaksudkan artinya kita bergaul
Ya berteman itu tidak masalah. Jadi gitu. Ya, berteman itu tidak masalah. Kita semua memang bebas, sebebas-bebasnya mempunyai relasi banyak, mempunyai teman yang banyak. Tetapi di sini makanya Paulus katakan pergaulan, bukan berteman atau pertemanan. Bergaul itu artinya dia ikut hidup campur kepada mereka, makan sama-sama, minum sama-sama, hidup sama-sama di situ. Artinya hidup sama-sama maksudnya selalu berbarengan, main mungkin sama dia, ya kan, jalan-jalan sama dia, hidup masuk ke dalam kehidupan mereka gitu, saling ada interaksi yang sangat akrab, sangat dekat. Ya. Sedangkan kalau teman ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bisa berteman dengan orang tanpa perlu tahu tentang kehidupan teman kita itu, yang ya kehidupan teman tersebut ya lebih dalam gitu ya. Atau mungkin kita bisa berteman dengan orang baru aja kita kenalan, itu bisa. Itu termasuk teman. Itu namanya teman biasa. Ya namanya teman tidak harus kita kenal dekat. Tapi kalau pergaulan berarti dia sudah hidup di dalam kelompoknya itu, bersama-sama dengan dia. Bergaul itu artinya sudah bersama-sama melakukan interaksi selalu bersama-sama. Nah, Paulus tidak mau. Kenapa? Karena mengingatkan bahwa orang-orang Korintus itu sudah ditebus. Jemaat di Korintus sudah ditebus oleh Tuhan menjadi orang yang kudus. Ketika orang kudus itu masih mau bergaul, artinya hidup di dalam kehidupan orang-orang berdosa di Korintus, tentu itu adalah pemahaman yang sesat. Makanya firman Tuhan justru mengingatkan kita juga dalam kitab Injil Matius untuk kita boleh menjadi terang dunia, menjadi terang dan garam. Bukannya justru kita malah jadi ikut sama-sama dengan mereka. Karena kalau namanya bergaul berarti kita ikut bersama dengan mereka. Mereka melakukan apa, kita pun ikut ambil bagian di situ. Itulah mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, janganlah kamu sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mereka harus menyadari bahwa orang yang sudah hidup di dalam Kristus menjadi orang-orang yang kudus itu mempunyai kebiasaan yang baik. Ini kontras sekali. Paulus mengkontraskan bahwa pergaulan buruk itu udah pasti perbuatannya buruk. Tidak bisa bercampur, bergaul itu artinya tidak bisa ikut campur, tidak bisa saling campur dengan orang-orang yang sudah dalam kekudusan, sudah hidupnya itu sudah melakukan perbuatan baik. Contohnya, orang yang biasanya tidak suka mencuri akan menjadi hal biasa buat dia ketika dia hidup di dalam lingkungan orang pencuri. Orang yang mungkin tidak suka berbohong, karena lingkungannya terus berbohong, lambat laun dia pun akan terus terpaksa terjerumus ke dalam kebohongan juga. Ya kalau anak sekolah misalkan mencontek, yang lain nggak mencontek gitu ya. Tapi karena kita sama-sama teman kita dan kita bergaul dengan mereka, kita ikut bergaul dengan mereka, dengan teman-teman kita itu yang memang kita sudah tahu mereka itu pergaulannya buruk, suka mencontek, maka sudah pastilah kita akan ikut campur ke dalam percontekan mereka. Ya, tetapi kalau kita hanya sekedar teman biasa kepada mereka, kita tidak ikut bergaul kepada mereka karena kita tahu mereka suka mencontek misalkan itu ya, maka tentu kita bisa menseparasi diri kita. Begitupun juga dengan mereka. Mereka tidak akan berani ya. Mereka pasti segan untuk mengajak kita mencontek. Tapi karena kita sama-sama berteman dan bergaul sebagai teman, maka dia pun nggak sungkan untuk kita berbicara kepada kita untuk yuk contek yuk bareng-bareng gitu. Ya itu hal kecil. Dan banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita sendiri bisa pahami gitu ya. Maksudnya dimana kita tidak boleh lagi hidup bersama-sama bergaul dengan mereka. Kita sebagai teman boleh. Justru dengan kita mempunyai teman seperti itu, kita boleh menunjukkan kepada mereka. Kita harus menjadi saksi Kristus, hidup dalam kekudusan. Jadi tidak bergaul bukan berarti kita juga memisahkan diri secara sendirian, bukan. Artinya kita sama sekali nggak mau ketemu mereka, kita nggak salah mereka, enggak. Justru ini ajang di mana kita bisa memberikan kesaksian kepada mereka kasih Kristus itu
ketegasan itu yang nyata dalam Alkitab, bahwa ya kami maaf, kami tidak bisa mencontek. Ya saya maaf, saya nggak bisa mencontek karena saya tahu mencontek itu dosa, karena mencontek sama aja berbohong, sama juga mencuri itu adalah dosa, dan saya tidak biasa dengan hal demikian. Memang pasti akan ada pertentangan, betul, karena dunia ini adalah jahat. Tetapi kita harus menjadi saksi, bukannya justru ikut campur menjadi bagian dalam pergaulan itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka boleh menjadi saksi bagi bagi lingkungan di Korintus pada masa itu. Jadi Rasul Paulus ingin sekali jemaat Korintus itu bisa melakukan separasi, bisa juga menjadi saksi. Dengan separasi itu mereka menjadi saksi. Separasi itu bukan berarti kita memisahkan diri secara total. Total artinya kita tidak bisa lagi bersalam kepada mereka, kita tidak bisa menegur mereka, bukan. Tetapi kita tidak ikut campur dalam kehidupan mereka, yaitu yang melakukan dosa itu. Ya, bersama-sama terus dengan mereka, tidak. Ya, jadi marilah kita mulai saat ini mulai bisa mungkin menyeleksi ya, mana teman-teman kita yang baik, mana teman-teman kita yang sekiranya kurang baik, mana yang pergaulan teman saya ini yang baik, mana pergaulan teman saya yang buruk. Kita mesti menseparasi dengan yang buruk, supaya kita tidak tercemar dengan noda mereka. Ya akhirnya mungkin nanti kita pun akan tergoda, kita tidak tahu. Namanya manusia gitu kan. Namanya manusia tidak rentan akan jatuh dalam dosa. Sekalipun orang sudah lahir baru, bisa saja jatuh dalam dosa. Oleh karena itulah lebih baik kita memisahkan diri kita dari orang-orang seperti itu, supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan kita yang baik. Oleh karena itu senantiasa meminta Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk senantiasa menuntun kehidupan kita, supaya Roh Kudus dalam hati kita benar-benar dapat menguasai kehidupan kita, sehingga kita pun bisa menyeleksi gitu ya, mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Ya mungkin sekian dulu untuk hari ini dari saya. Sekiranya firman Tuhan kali ini dapat menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menseparasi diri kita dari pergaulan yang buruk. Dan oleh karena itu saya akan menutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah sekali lagi mengingatkan kami untuk kami dapat memisahkan diri kami dari pergaulan yang buruk. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu telah berkata bahwa pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan baik. Dan kami tidak mau Tuhan, kebiasaan baik kami itu tercemar oleh pergaulan buruk. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, untuk menuntun kami dalam keseharian kami bergaul dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang baik, bukan dengan orang-orang yang buruk, sehingga kami tidak tercemar dengan keburukan mereka. Justru kami boleh menjadi terang dan garam bagi mereka, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maranatha.